Iya, manusia yang kami bukan nanya siapa tercipta, sama seperti Bang Yus tanya kami tadi. Iblis di Al-Qur'an tercipta dari apa? Kami jawab dari api, ada ayatnya. Sekarang kami tanya. Oke. Iblis ini saya katakan sini ya. Oke. Iya. Setelah Allah mencipta ular itu sebagai sempurna, tetapi ular ini sebagai makhluk yang paling pintar, paling licik di dunia. Setelah dia berjalan licik, dengar dulu, saya jelaskan ya. Iya, sedikit dipotong. Jangan dipotong. Ya, maksudnya dikit. Umat yang paling penting, dengar. Siap. Kalau tidak dengar, saya tidak kasih tahu. Musuh orang Kristen itu ular gitu ya? Berarti kalau mau masuk surga bunuh aja ular kan? Bunuh ular gitu ya? Iya Bang. Kalau ada ular di rumah bunuh Bang. Iblis itu Bang. Orang India ngamuk-ngamuk Bang. Dengar dulu. Itu Tuhan. Ayo dengar. Kalau kamu dengar apa Kristen di dalam Malaysia bukan di Indonesia ya berkata bukan macam yang Kristen karismatik di Indonesia ya. Saya terus terang. Ya. Kalau reform saya mengerti. Dengar ini saya terus cakap. Kalau saya cakap begini semua di Indonesia pun dengar itu ya. Kalau saya ngomong dengar mereka yang benar itu Lucifer ya di dalam kekristenan ya. Iya, Lucifer katanya. Tapi Lucifernya juga dari apa nggak tahu. Apa ular? Lucifer itu? Ular kobra. Lucifer. Sorry. Jadi ular itu sama dengan iblis. Ular biru apa ular kobra apa ular naga apa naga gitu. Mungkin naga itu ya yang dimaksud. Lucifer itu muncul-munculnya di Perjanjian Baru, Bang. Saya begini. Ular itu iblis atau apa, Yus? Kamu yang iblis kalau begitu. Oke, Yus. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, Yus. Silakan buka di Wahyu 12:9. Kok Bang Deddy kok menggembang gitu suaranya? Iya, suaranya echo tuh. Jelek ya. Aduh, kenapa ya? Oke, begini ya. Oke, Yus. Tahan dulu, Yus. Oke, dengar ya. Kamu guna suara yang lainnya. Tidak apa. Yus, baca Yus. Saya guna suara yang original punya. Dengar ya, apa saya katakan. Jadi Yus, baca ya. Wahyu 12:9. Dan naga besar itu, si ular tua itu yang disebut iblis atau setan. Nah, ular itu adalah iblis, Yus. Memang saya katakan dia iblis. Iya, berarti yang menciptakan ular siapa? Kamu tahu kan? Kalau ketemu ular berarti ketemu iblis gitu ya? Enggak, sekarang yang menciptakan ular siapa? Saya belum jelaskan, kamu sudah mengatakan. Tadi jelaskan terus, jawabnya nggak ada. Kenapa kau takut suara kau jadi gelombang-gelombang? Jawabnya nggak tahu. Ayo jawab Yus, yang menciptakan ular siapa? Tapi kalau di gambarnya Yus, di gambarnya kok ini ya kok. Tapi kalau orang mau menjelaskan ya nggak bisa. Ya naga, terus terangkan naga. Nggak usah tapuk-tapuk naga, pakai naga terus nah. Nanti saya jelaskan itu. Apa saya nggak tahu. 12:9 itu jelas bahwa ular itu disebut iblis. Kenapa takut suaranya? Iblis sama dengan ular. Ya, nah, iblis takut sama ular. Naga takut sama ular begitu kan? Sama Allah, jadinya pastinya kan begitu, Yus. Oh, kalau menurut Wahyu, itu si naga itu adalah iblis katanya. Iya benar. Marah orang Batak ada marganya tuh. Si naga. Tapi Kristen nih Bang, kalau di India bahaya Bang kalau ular itu iblis Bang. Bisa berantem mereka. Dewa siwa itu. Ya itu suka-suka tuh kan. Saya terus terang, saya duduk di Malaysia. Kalau saya katakan itu semuanya benar, tidak ada orang yang mengatakan. Sebenarnya saya mualaf aja Yus. Nanti saya akan bertanya. Oke, saya boleh mualaf. Bagaimana saya mengatakan?
Yus, Mualaf saya aja, tanya Yus. kamu. sekarang Yus, mualaf. Yus. Oke. Daripada muter-muter gak jelas itu ajarannya. Oke. Kamu tidak pernah nanti saya akan mualaf gitu. Nah, di sini pertanyakan di situ. Nanti kamu dengerin dulu Yus. Nanti kamu ujung-ujungnya menyembah manusia, muter-muter di situ, angan-anganmu ingin masuk surga. Ternyata nanti pas salah gitu. Iya bang, nanti pas di neraka nyesel minta ulang lagi sesuai ditulis Nyesel kamu Yus. Makanya iya, ini aja belajar aja dulu gitu loh tentang Islam gitu loh. Apakah kamu Tuhan atau tidak? Enggak, ditulis Tuhan, Bang Yus. Kalian itu Bang Yus di Al-Quran. Kalian ingin minta ulang, tapi Tuhan nggak izinkan lagi. Saya ini dikasih tahu oleh Tuhan melalui Al-Quran gitu loh. Silakan Om Yus. Dari tadi kan nanya terus kamu. Gak apa-apa, dikasih waktu ya. Kasih waktu saya boleh berbicara. Iya. Nanya apakah mengenai iblis Yus? Boleh nanya tapi kamu jangan harus susah-susah. menjadi renungan. Oke. Iya, Gus. Saya bertanya ini bukan sesuai dengan apa pemikiran saya, tetapi menguasai hati saya. Menguasai hati saya. Silakan boleh. Siap. Oke. Saya bertanya dengan hati saya. Netral dulu kamu. Buang semua doktrin-doktrin di dalam Kristen. Saya bisa buang. Kalau Anda mengajar yang baik, ya dengar ya. Pertanyaan saya pertama, apakah Anda mengenali Allah? Apa? Pertanyaan itu pertama dari Allah. Bagaimana Anda mengenali Allah? Jangan dulu ke Allah, iblis dulu, temanya iblis. Jangan iblis dulu ya, saudara. Ini berbahaya tahu. Kalau daripada iblis, karena saya itu ada apologi tahu. Wahyunya dulu selesaikan. Om Yus. Kami mengenal Tuhan kami, Bang Yus, dari Rasul-Rasulnya, Bang Yus. Saya mau tanya sedikit. Nanti saya perkataan Rasul-Rasul kau bilang kan, nanti siapa yang menyatakan tadi itu? Kalau dari Rasul-Rasul tadi, saya akan bertanya itu. Iya boleh bertanya. Bisa, oke. Boleh Yus. Oke. Yang lain diam ya. Aduh lari. Bisa diam. Silakan. Wahyunya nggak tidak dibaca. boleh berkata. Apakah rasul-rasul itu semua diimani oleh Islam? Apakah rasul apakah rasul mana? Paulus enggak lah. Nah, mulai bertanya lagi. Apakah nabi-nabi itu dipahami oleh Islam? Nabi siapa dulu? Kalau Nabi Paulus nabi. Nabi Rasul Allah Yus, bukan Rasulnya Yesus lo ya. Rasulnya Allah yang dipercaya. Bukan. Kalau Rasul itu Yus, istinya kan utusan. Allah, kalau saya pun seperti Yesus. Saya pun bisa punya Rasul gitu loh. Kenapa kamu cerewet sangat nih? Kenapa cerewet sangat? Iyalah. Mananya. Ya. Kamu mau tunjukkan apa? Kebenaran atau kebodohan kamu nih? Sebentar. Saudara. Om. Ini waras punya orang itu. Enggak gini, harus disamakan dulu persepsinya dulu. Nabi yang menurut Yus apa, Rasul yang menurut Yus apa gitu. Iya, enggak apa-apa Bang. Kita ikuti pola pikirnya Om Yus. Silakan Om. Silakan. Kita ikuti pola pikirnya. Silakan. Nabi 1 sampai nabi ke yang seterusnya. Seterusnya itu bermaksud nabi yang tidak sampai daripada Muhammad. Terus sampai Muhammad lah kiranya. 25 ya. Iya. Dengar. Nabi 1 sampai Nabi 25. Saya sebut nama ya. Karena apa? Saya jujur ya. Karena saya tidak boleh bercakap tentang hal itu. Oke. Nabi itu apa? Ada kesatuan ataupun tidak di dalam firman Allah. Maksud dalam kesatuan itu dalam kronologi apa itu Om Yus? Coba dijelaskan secara kronologi dalam firman Allah. Iya sama Bang Yus. Menyembah satu Allah. Menyembah satu Allah. Iya, nggak ada. Nggak ada bilang 3 sampai Muhammad bilang 3 nggak ada. Trinitas, Yus. Nggak ada Trinitas. Yang diam. Siapa mau bercakap sama saya?
Oke, Dika. Bukan Dika. bukan 3 ya. Oke. Dika yang lain dengar dulu. Oke. Hanya satu yang disembah. Oke. Dalam ajaran kitab Kejadian. Dalam kitab Musa, Nabi Musa. Iya. Mengajar hukum Taurat. Apakah Islam itu? Iya. Ikut. Karena Nabi Musa menyembah kepada satu Allah. Hanya menyembah. Hukum Taurat ada ikut. Taurat ada ikut. Benar. Coba dibaca. Ikut. Ya, yang mana gue cakap? Yang lain diam. Di dalam hukum Torah yang pertama, jangan ada ilah lain kecuali aku. Ya, benar. Itu satu. Kedua apa? Kedua apa? Saya kira. Yang kedua. Allah jangan membunuh. Manusia. Yang lain diam, boleh kah tidak? Begitu. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai kepada ilah. Oke, ketiga. Oh, itu nggak hafal semuanya. Aku aja yang... sih, Bang. Jangan menyembah Allah. Jangan menyembah manusia atau ciptaan manusia. Kalau tidak hafal, apakah Anda sudah ikut hukum Taurat? Kami sudah mengikuti 10 hukum Torah, ya. Apakah Anda termasuk menyayangi? Gimana? Ya, artinya tidak paham gitu ya. Kalau saya sebut semua serentak tuh. Akulah yang paham, aku yang paham, kamu nggak boleh ngomong. Gimana? Oke, siapa yang paham lagi itu? Mari sekarang. 10 perintah Tuhan ya. Itu jangan ada padamu Allah lain. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan membuat patung bagimu, itu musyrik itu. Iya, sama Adonai Elohim, Adonai Ahad itu kan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Ingatlah dan kedudukanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, semua dijalankan. Apalagi ayat di mana tuh? Saya mau tanya. Di Alkitab. Udahlah, di Al-Qur'an tuh sudah ada semua itu. Di Alkitab kita yang pertama itu Yus. Artinya Alkitab yang pertama itu tadi jangan ada Allah lain. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah, Yus, di dalam Al-Qur'an. Itu. Sekarang begini pertanyaannya. Dari nomor 1 aja, apakah Kristen mengikuti ajaran Musa? Nah, nomor 1 dulu, jangan loncat. Oke. Nomor 1 Allah nggak? Oke. Ini pertanyaan paling senang. Muter ini. Paling nggak dijawab, tapi kasih penjelasan ini. Iya, oke. Ini penjelasannya. Yesus datang untuk penebusan dosa. Aduh, lari ke sana. Om Yus, tidak ada Om Yus, belum iya, itu udah salah Om Yus, ya. Salah mana? Sampai sekarang dengar. Makanya semua hukum turut penebusan dosa itu semua Yesus lakukan dari suci itu, suci bos. Oke. Malahan Paulus membatalkan hukum Taurat. Maka itulah Allah yang mengatakan kasih putus ini seorang yang tidak guna nih. Jadi gimana Yus? Bisa dijawab nggak nih? Apakah Kristen menyembah satu Allah? Menurut hukum Taurat atau membatalkan hukum Taurat? Kau cakap putus suara kamu tadi. Yus, jawab aja. Jawab aja, Yus. Jawab kalau aja. Kalau tidak ya tidak lah, nggak apa-apa. Kalau tidak nggak apa-apa, kita lewat aja. Kasih masuk YouTube nih, dengar apa saya cakap. Ya udah dimasukin YouTube, udah direkam nih. Jawabannya ya atau tidak, Yus? Apa kamu cakap? Om Yus. Apakah Kristen menyembah satu Allah? Seperti Musa yang lakukan. Iya, menyembah. Oh, gitu. Oke. Siapa yang disembah? Coba ayatnya, Yus. Coba ayatnya gimana? Trinitas. Kan Trinitas, Yus. Iya. Tapi Musa nggak nyembah Trinitas, Yus. Oke, begini, saudara. Trinitas, kalau di zaman, saya jelaskan ya. Kalau di zaman Musa itu menceritakan semua tentang kehadiran Yesus.
Asumsi kamu ini. Lah ini buktinya ada hukum 10 hukum Taurat, kenapa bilang ada Yesus? Ini zaman Musa ini. Iya, Yesus belum lahir tuh. Yesus lakukan itu semua itu. Yesus, oke, sekarang Kristen. Kalau Yesus percaya. Kristen bukan Yesus, Kristen. Kalau Yesus betul ngajarkan ini, tapi ini Kristen. Oke. Kristen itu begini, saudara ya. Kristen itu bukan diajar oleh Yesus kan? Oh, bukan sama Yesus. Jadi ajaran siapa ya Kristen itu? Tapi Alkitab bagaimana? Kak Yesus, Kristen ajaran siapa? Paulus. Oke. Kristen diajar oleh Paulus. Itu gereja pembangunan. Oh, oleh gereja. Jadi Pak Yus sekarang mengikuti ajaran Paulus gitu. Nggak ikut jalan-jalan Musa. Dengar ya. Pembangunan gereja itu bukan. Dengar ya. Pembangunan gereja bukan Alkitab. Alkitab itu siapa? Berarti gereja nggak diperintah dalam Alkitab. Apakah Alkitab sama dengan gereja? Tidak sama, saudaraku. Oke, jadi kembali lagi. Tahu lah gak sama. Memangnya siapa yang bilang sama? Kan Kristen itu di pembangunan itu Kristen. Jadi rumah pembangunan Kristen itu di situ Paulus membangun gereja Kristen, bukan Alkitab yang dibangunkan oleh Paulus. Jadi Kristen ajaran Kristen itu bukan ajaran Yesus tetapi ajaran Paulus. Oke, ajaran Paulus. Oke, nggak apa-apa, Yus. Apa? Dengar dulu apa kau cakap? Saya ulang ya. Tadi Yus mengatakan Kristen itu ajaran Paulus. Oke, kalau Yus mengaku agama Kristen berarti Yus adalah pengikut Paulus. Oke, setuju ya? Oke. Ya, oke, setuju deal. Oke, setuju. Iya, setuju aja. Nggak apa-apa. Setuju. Malah setuju kami kalau kau ikut Paulus. Iya. Malah saya senang kalau Yus mengikuti Paulus. Iya. Nanti aku kasih roti dari surga nanti. Saya senang. Jadi siapa Paulus itu menurut Yus? Okay. Tuhannya Yus itu Paulus. Oke, begini saudara ya, dengar kan tidak? Dengar, ini udah dengar ini. Ini pakai handset nih. Dengan jelas. Ya. Dari tadi sudah dengar ini, Yus. Kan memaksa dirimu. Kalau Anda dengar. Oke, dengar. Iya. Pertanyaan bagus ini. Paulus hanya membentukkan. Bagus sekali pertanyaan itu, Yus. Kalau mendengar, Iya. Membentukkan agama Kristen, bukan membentukkan Alkitab. Jadi Alkitab itu lebih awal daripada Paulus. Oke. Itu lebih awal daripada Paulus, tapi Paulus hanya membentukkan agama Kristen. Oh, jadi agama Kristen itu agama Paulus. Oh iya, dibentuk sendiri oleh Paulus itu, Bang. Oke, Yus, hebat Yus. Hebat Yus. Bagus ini, jujur nih Yus. Bagus Yus. Terus jujur Bang, jujur ya Bang. Jadi Kristen itu ajaran Paulus. Terus ajarannya Yesus apa itu? Alkitab. Tetapi Alkitab itu ada ajaran Paulus, Yus, masalahnya. Oh, pantesan Kristen sama Alkitabnya berbeda gitu. Saling bertentangan. Pantesan itu. Di Alkitab itu ada ajaran Paulus juga tuh. Jadi gimana tuh, Yus? Ada dua tuh. Jadi Tuhannya ada dua di sana. Oke. Paulus dengan Yesus. Tuhan mana lagi nih? Makanya Yus, Alkitab itu dibuka, jangan dibawa mati aja Yus. Ya kan orang Kristen itu Bang kalau mati kan peluk Alkitab Bang. Ya itu kamu sangka, apakah kamu masuk surga atau tidak? Tidak bisa. Yesus saja itu mengikuti hukum Taurat. Kenapa orang-orang Kristen malah enggak membatalkan hukum Taurat? Malah Paulus membatalkan hukum Taurat. Pantesan aja ajaran Paulus. Oke, boleh. Aku jerat engkau dengan tipu daya, Bang. Oke, mungkin saya tipu daya.
oleh si Paulus. Iya. Kau merasa nggak, Yus? Gini, Yus. Kau merasa nggak ditipu daya oleh dia tuh? Oke, begini sih. Saya mengatakan begini. Kalau saya ditipu oleh si Paulus, sekiranya dia menipu sama saya ingin sama Yesus. Yesus itu adalah benar. Tapi saya ditipu. Tapi apakah kata Yesus? Anyah lah kamu. Si Paulus itu nyalah kamu. Tapi enggak, jangan gini loh. Jangan mengatasnamakan Yesus gitu loh. Jadi penolakannya itu mengatasnamakan Yesus gitu. Itu mungkin yang saya katakan tadi itu tidak mungkin terjadi. Karena di dalam kan kamu gak sadar kalau di situ, Yus. Misalkan gini, saya menentang cuman mengatasnamakan Yesus. Jadi Anda nggak sadar, Yus. Kalau saya sudah menjebak Anda gitu. Iya. Yesus aja, Yus, udah ada antisipasi. Akan ada nabi-nabi palsu katanya. Oke, kita dengar keterangan dari Om Yus lagi. Oke. Dengar nama wahyu itu apa? Wahyu itu. Wahyu itu artinya apa? Tamatlah di situ. Tamat akhir. Wahyu itu diilhamkan oleh firman. Firman Bang Yus. Bang Yus. Bang Yus. Saya boleh tanya. Itu Alkitab, bukan Al-Quran. Terus Al-Quran. Mau marah apa? Bang Yus. Oke. Bang Yus. Oke. Saya mau tanya, Bang Yus. Oke. Tanya yang begini, saudaraku. Kalau mau mempertanyakan Alkitab itu yang soal yang paling susah. Jangan yang senang-senang. Bagi saya, ya. Kalau yang senang-senang ya. Enggak, ini pertanyaannya mudah, Bang Yus. Yesus jadi Tuhan, begitu kan? Apa soal senang-senang itu? Banyak itu dalam Alkitab itu tertulis. Cuma Bang Yus. Oke, apa, Kev? Oke. Saya mau tanya, boleh, Mas? Silakan. Boleh. Pertanyaan bagus. Belum. Di kekristenan itu kalau ibadah hari Minggu, apa mereka itu bersujud? Oke, begini. Apakah Kristen itu bersujud kepada Allah? Begini, Bang Yus, pertanyaan bagus gitu, Bang Yus. Ya bagus lah. Kan bagus kan kalau begitu kan? Ya bagus. Iya. Untuk menjelaskan. Kenapa saya tidak boleh bicara? Boleh bicara. Bicara, saya perlu bicara. Oke. Saya kasih dengar. Silakan. Kita perlu satu korikop, nggak apa-apa. Apakah manusia itu datang ke gereja tidak tunduk kepada Allah lalu berdiri sembahyang kepada Allah melalui tangan? Harus bersujud kah ataupun tidak perlu bersujud? Dan ada di dalam Kristen itu bersujud dan tidak bersujud. Di dalam firman Allah sudah mengatakan semuanya siapa yang percaya kepada Yesus itu tidak perlu Allah, saya katakan. Yesus itu pasti diselamatkan. Artinya apa? Anda sujud, Anda bongkok, Anda cacat, Anda tidak bisa datang ke gereja, pasti diselamatkan jikalau engkau percaya dengan Yesus. Apa? Jadi kalau begini, saya dalam Islam, saya percaya kepada Yesus. Apakah saya diselamatkan? Tetapi bagaimana Muhammad? Enggak, maksudnya kalau setiap ke gereja sujud enggak? Sujud itu. Mereka sujud semua itu. Membungkuk sampai ke tanah kah? Oke, begini. Apakah bersujud? Oke, begini. Kan saya sudah katakan tadi. Apakah mereka dahi sampai ke tanah? Dahi, lintang pukang, baring, cacat, tidak mampu datang ke gereja, itu apakah mampu begitu kan? Tapi mampu itu ada perkataan di situ, yang sakit gitu kan tidak mampu datang ke gereja kan? Itu kan semua di posisi apakah mereka? Pertanyaan bagus kamu, Yus. Ya, bagus itu. Panadol. Bang Lu. Ya. Coba cek di Nehemia. Nehemia berapa? 8. Yang Ezra sholat. Oke, tanya.
Bagus. Bentar Bang Yus. Nehemia 8 ayat. Sebelum saya tutup. 687. 687. Bentar Bang Yus. Share ayat dulu Bang Ezra. 687 Ezra sholat itu kan? Iya. Oke, suruh nih. Orang dengar kan. Enak nih dengan Mbak Yus ini sampai pagi kita betah dengan Mbak Yus ini. 6 ayat 8 kan? Iya. Apa ya? Bertanya. Bentar Bang Yus. Aku share dulu. Sebentar dicari dulu. Ini udah. Tuhan takkan pernah mati dan makan, apalagi makan ikan goreng. Berita dari Nazaret. Terima kasih Bang. Nah Bang Yus, ini lah baca. Nehemia 86. Ya. Nggak Bang Yus? Coba dicelekkan dulu tuh. Biar di zoom dulu. Dicelekkan. Nah, di sana itu ada petunjuk tuh Bang. Cara apa? Beribadah yang benar itu. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah Maha Besar, dan semua orang. Allahu Akbar. Iya, semua orang. Wah, Islam banget itu Yus. Tidak aja kamu Yus ke Islam Yus. Ini pernah. Itu siapa yang melakukan itu? Ezra. Kalau saya bilang orang bukan 3 orang bercakap-cakap. Itu malahan ini Bang Yus tuh ada amin tuh. Nah, orang menyambut dengan amin di belakang. Itu sholat atau ke gereja Bang Yus? Itu pertanyaannya. Baca dulu. Habis amin ruku, sujud. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Dan semua orang menyambut dengan amin katanya. Sambil mengangkat tangan. Siapa yang makan tuh? Ya, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Itu ngapain Bang Yus? Sujud. Bukan, aku nanya Bang Yus itu ngapain? Apa khotbah atau lagi berdoa kepada Bapa atau gimana Bang Yus? Tidak bisa baca ya. Baca. Itu kami yang melakukan itu. 5 Udah dibaca lagi kamu ya. Jelaskan aja langsung Yus. Kalau Ezra memuji Tuhan Allah yang amin. Sambil mengangkat tangan. Beraturism. Dan apa itu? Iyalah, itu sholat itu Yus. Sholat itu Yus. Udah Yus, mualaf lah Yus. Sholat dalam Islam itu Yus. Mualaf Yus. Baca syahadat ya Yus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti aku kasih peci Yus. Tenang aja, aku kirim Malaysia. Gampang. Ada JNE Press. Itu gerakan sholat Yus. Saya boleh baca itu semua itu, tapi saya cakap bahasa itu. Oke, nah. Udah jelas itu Bang. Ya. Cara menyembah dulu benar begitu. Enggak Bang, ada juga Wiro. Ada ayat lagi Yesus itu ngambil wudhu, ada juga itu di situ. Malahan niat. Iya, aku lupa tuh. Itu kalau nggak salah di Matius itu. Di Matius kalau nggak salah. Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan ngomong, nanti gua tampar. Tunjukkan ayatnya. Mana ayatnya? Mana? Aku lebih cantik suara daripada Tadi Yeremia itu ajaran Alkitab atau ajaran Kristen, ajaran Paulus? Yesus udah kemasukan roh. Di